pendidikan. Wah, rasanya nih teman-teman ya, tema pada siang hari ini tuh sangat lekat sekali sama kita ya. Nah, namun sebelum masuk ke rangkaian selanjutnya, mungkin ada baiknya kita mulai dengan yang baik-baik, yaitu kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar insight sharing kita pada hari ini berjalan baik dan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Berdoa, saya persilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Nah, teman-teman, mungkin sebelum saya memasuki kegiatan kita selanjutnya, mau tes ombak, tes semangat dulu nih sama teman-teman semua. Ini kayaknya udah banyak banget ya yang on cam. Nah, yang belum on cam mungkin bisa segera on cam ya, karena mungkin habis ini ibu bapak dosen juga langsung melihat tuh teman-teman siapa aja yang udah aktif, yang sudah mengaktifkan kameranya, dan juga nantinya yang aktif juga nih dalam kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Nah, saya mau tes ombak, tes semangat ya. Coba teman-teman yang mungkin penasaran nih sama nanti pembahasannya seperti apa, boleh ketik satu kali ya, atau reaksi teman-teman mungkin yang menggambarkan keadaan teman-teman pada siang hari ini. Mungkin boleh ramein di kolom chat yuk. Yang udah ready boleh ketik satu min. Ya, ya teman-teman bisa bahas sih dicek. Baik, teman-teman boleh langsung komen di kolom Zoom. Wah, satu, satu, satu. Oke, mantep nih teman-teman dari angkatan 2022. Ih, coba sekarang kirim emot yang menggambarkan keadaan teman-teman pada siang hari ini. Adakah yang lagi sedih atau lagi bahagia habis ketemu doinya? Atau mungkin ada yang lagi galau gitu kan sama tugas-tugasnya? Oh, ada yang mengirimkan emoticon kayak lagi happy nih Raden Anindya. Oke, wih, ada yang sedih juga. Aduh, kenapa dia sedih kalau boleh tahu? Oh, lagi pada sedih ya, karena mungkin sepertinya dia angkatan 2022 sedang memasuki masa-masa kritis. Nggak dong, pokoknya harus tetap semangat ya. Nah, biar teman-teman semangat dan juga nanti mungkin kebuka ya akan ide-ide untuk penyusunan skripsinya. Mungkin teman-teman angkatan 2022 disarankan nih untuk mengikuti kegiatan hari ini pada hingga selesai gitu. Dan pastinya juga teman-teman yang lain harus juga dong ikutin sampai selesai karena nanti pasti materi yang dibahas gak kalah penting gitu dan pasti menyangkut dengan mata kuliah yang ada di kelas. Oke, mungkin karena teman-teman juga sudah antusias, sudah semangat, udah mengaktifkan kameranya, tadi juga udah ramein kolom chat. Izinkan saya melanjutkan ke rangkaian selanjutnya, yaitu akan ada sambutan dari Koordinator Program Studi S1 Manajemen Pendidikan UEJ, yaitu Ibu Dr. Desi Rahmawati MPD. Apakah Ibu Desi sudah berada di room Zoom, Ibu? Sudah. Wah, alhamdulillah. Oke, mungkin karena Ibu Desi, eh, saya mau tanya dulu nih, kabar Ibu Desi hari ini. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Masya Allah. Mungkin sepertinya Ibu Desi juga udah siap memberikan semangat dan sambutan kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat, silakan. Baik, terima kasih Kak Karin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, Insight Sharing pada hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar ya teman-teman semua. Berkat partisipasi dari semua pihak tentunya. Di sini sudah ada Bang Mahdi, terima kasih banyak selaku eh, narasumber dari alumni ya, yang memang nanti akan memberikan praktik baiknya gitu. Seperti apa lulusan MP kok bisa ya kecemplung di satuan pendidikan begitu ya, bahkan sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Juga beda kemahasiswaan Bapak Dr. Padoli, terima kasih banyak yang selalu memberikan support sehingga kegiatan-kegiatan Prodi MP berjalan dengan lancar.
juga Bapak Ibu dosen, Prodi MP, rekan-rekan mahasiswa dari berbagai angkatan, mudah-mudahan tetap kompak, tetap solid, tetap berprestasi, memberikan yang terbaik untuk Prodi, VIP, dan juga UNJ. Dan di sini Alhamdulillah sudah bergabung juga Bu Zulaiha selaku Wakil Dekan 3. Terima kasih untuk support yang selalu diberikan. Dan tema kita pada hari ini adalah eh, berkaitan dengan seluk-beluk satuan pendidikan. Jadi lulusan Prodi MP itu nanti bisa bekerja sesuai dengan passionnya masing-masing, begitu ya. Ada yang passionnya di bidang diklat, silahkan gitu ya ke institusi-institusi yang memang ada bagian diklatnya. Adapun yang passionnya di bidang satuan pendidikan katakanlah di persekolahan khususnya, oh ternyata peluang menjadi pendidik di persekolahan itu juga terbuka untuk lulusan prodi MP seperti itu ya. Misalnya di mana yang saat ini nanti akan melakukan sharing insight itu adalah Bang Mahdi yang memang ketika lulus lalu melamar pekerjaan menggunakan ijazah S1 MP di SMK Perkantoran dan Bisnis seperti itu ya. Sehingga nanti dari Instaceri ini bagi teman-teman nanti ketika lulus dan ingin berkecimpung di satuan pendidikan, sekarang istilahnya satuan pendidikan ya, bukan persekolahan ya. Jadi bisa gitu ya untuk apa namanya mengikuti jejaknya Bang Mahdi dan kawan-kawan sebenarnya bukan hanya Bang Mahdi saja, cuma yang saat ini diangkat nanti mungkin ada beberapa ya Bang Mahdi dan mudah-mudahan Bang Mahdi juga bisa membawa beberapa alumni juga ya yang untuk sharing pada hari ini dan mudahan untuk kegiatan sharing pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya kami melakukan kegiatan ini semata-mata untuk kepentingan teman-teman semua para mahasiswa prodi manajemen pendidikan harapannya bisa memberikan yang terbaik untuk para mahasiswa prodi manajemen pendidikan. Sebelum ditutup, saya izin berpantun terlebih dahulu. Siang, bilang cakep ya. Siang-siang enaknya makan asinan. Cakep. Makan asinan sama teman kesayangan. Artinya, Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Insight sharing kali ini semoga memberikan pencerahan. Ya, terima kasih. Selamat mengikuti dengan aktif ya dan berpartisipasi aktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Kak Karin. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Desi Rahmawati yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir memberikan sambutan yang sangat luar biasa membangun semangat kita pada siang hari ini. Baik, teman-teman, mungkin tidak bosan-bosan ya saya mengingatkan untuk teman-teman mengaktifkan kamera dan mengikuti kegiatan pada hari ini dengan semangat dan juga aktif. Karena nantinya pasti banyak banget pembahasan-pembahasan yang bisa didiskusikan oleh pemateri kita yang luar biasa pada siang hari ini. Jadi teman-teman jangan sampai melewatkan kesempatan emas nih pada siang hari ini gitu kan. Karena kapan lagi nih kita bisa sharing-sharing, diskusi sama alumni kita. Baik, kegiatan ini merupakan wadah berbagi pengalaman dan inspirasi dari kakak alumni kita kepada mahasiswa aktif sebagai bagian dari upaya memperkuat koneksi antar generasi di program studi manajemen pendidikan. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukan masing-masing. Semoga kegiatan ini bisa menjadi ruang yang bermanfaat, penuh wawasan dan tentu saja menginspirasi. Baik, mungkin teman-teman nanti jangan lupa juga untuk mengisi absensi yang akan dibagikan oleh teman-teman panitia melalui kolom chat Zoom. Baik, topik yang akan kita bahas pada siang hari ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, ini sangat menarik sekali teman-teman, yaitu mengenai implementasi manajemen pendidikan dalam pengelolaan sekolah yang akan disampaikan langsung oleh salah satu alumni terbaik kita dari angkatan 2012 yaitu Bang Ayatullah Madi Mudarisi. Mungkin dari teman-teman panitia boleh di-share dulu, Vi Bang Madi, biar teman-teman yang lain kenal nih latar belakang Bang Madi dan juga pengalaman pendidikannya, kerjanya di mana. Baik, terima kasih. Nah, nih teman-teman mungkin bisa dilihat ya di layar.
Baik, sudah terlihat di layar. Saat ini, Mbah Mahdi menjabat sebagai Kepala SMK Terpadu Ibda Rahman di Sukabumi, sekaligus merupakan bagian dari tim manajemen sekolah di bawah naungan Yayasan Ibadur Rahman Madani Tegalega Sukabumi. Beliau juga aktif sebagai anggota musyawarah kerja Kepala Sekolah SMK Kota Sukabumi. Riwayat pendidikan beliau nih sangat inspiratif ya teman-teman. Mulai dari studi S1 di MPUN di Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya mengembangkan diri di program profesi guru di Universitas Negeri Semarang dan pasca sarjana di Universitas Islam Nusantara Bandung. Dengan berbagai pengalaman, mulai dari menjadi guru, wakil kepala bidang kesiswaan, hingga kini menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, Bang Madi akan berbagi banyak hal tentang bagaimana sih teori manajemen pendidikan itu diterapkan langsung di dunia kerja, khususnya dalam pengelolaan sekolah? Oke, saya pribadi sangat antusias ya teman-teman, dan saya yakin teman-teman juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan langsung pengalaman dan ilmu dari beliau. Nah, saya berharap teman-teman semua tetap semangat dan aktif mengikuti rangkaian kegiatan sharing pada hari ini. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat Bang Ayatullah Madi Mudarisi. Apakah Bang Madi sudah berada di room Zoom? Siap, sudah hadir, Karin. Ya Allah, terima kasih Bang sudah hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana kabar Bang Madi pada siang hari ini, Bang? Alhamdulillah luar biasa semangat. Masya Allah. Gimana Bang persiapannya untuk kegiatan kita pada hari ini? Persiapannya luar biasa ya. Deg-degan juga bisa kembali ke rumah MPUNJ Hmm. untuk berbagi kisah, berbagi pengalamannya sebagai salah satu dari bagian lulusan MPUNJ. Masya Allah. Pastinya kita juga udah antusias sih Bang udah mendengarkan gimana sih kok dari administrasi pendidikan gitu ya tiba-tiba jadi kepala sekolah tuh bagaimana sih Bang? Nanti mungkin apa sih hal-hal manajemen pendidikan ini yang bisa diterapkan dalam pengelolaan di satuan pendidikan seperti itu. Mungkin karena Bang Madi juga sudah semangat dan sudah siap, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bang Mahdi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Eh, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Prodi MPUNJ yang sudah memberikan waktunya dan juga mempercayakan kepada saya sebagai salah satu alumni MPUNJ yang berkecimpung hari ini sebagai pendidik, tugas utamanya dan tugas tambahannya sebagai kepala sekolah di SMK seperti itu. Mungkin izin untuk menampilkan PPT ya yang sudah disiapkan, bisa dibantukah? Filenya sudah dikirim ya ke Piski kalau nggak salah. Iya Bang, bisa Bang. Mungkin Nah, nanti Bang. siap. Langsung saja ditampilkan saja nggak apa-apa dari awalnya. Nah, baik. Eh, yang saya hormati para dosen dan juga teman-teman mahasiswa semuanya, izin saya Ketua Mahdi Mudarisi. Mungkin ini juga menjadi cita-cita orang tua saya. Eh, Mereka berdua menamai saya Mudarisi karena memang ingin menjadi anaknya sebagai seorang guru ya. Kalau dalam bahasa Arab itu Mudarisi artinya guru dan secara takdir memang hari ini saya ditakdirkan menjadi seorang guru seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, yang selanjutnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur dan juga senang bisa kembali ke tempat yang begitu banyak meninggalkan jejak dalam hidup saya, yaitu program studi manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta, di mana kampus ini bukan hanya sebuah institusi lembaga pendidikan tinggi,
tetapi juga menjadi ruang tumbuh yang penuh kenangan, penuh pembelajaran, dan pengalaman berharga yang sangat saya syukuri bisa berkesempatan menempuh jenjang pendidikan di MPUNJ. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada seluruh dosen MPUNJ, Bapak Ibu yang sangat-sangat luar biasa, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya, baik sebagai mahasiswa dulu maupun sebagai pribadi yang terus belajar hingga hari ini saya bisa menjadi seorang kepala sekolah di SMK. Terima kasih karena sudah menjadi pendidik, dosen yang bukan hanya menyampaikan teori dan materi saja, tetapi juga membekali kami para mahasiswanya dengan nilai-nilai yang jauh lebih mendalam, dengan nilai-nilai integritas, disiplin, ketekunan, serta kepedulian terhadap sesama manusia. Saya masih ingat betul bagaimana setiap kelas, setiap diskusi, dan setiap tugas yang disampaikan oleh para dosen bukan sekedar tentang akademik saja, tetapi juga tentang bagaimana membentuk pola pikir, mengasah kepekaan terhadap sebuah masalah, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bahwa ilmu manajemen pendidikan yang saya pelajari di sini terasa sangat nyata dan hidup dan bisa dikaitkan dengan realitas kebutuhan masyarakat dan juga khususnya pada saat saya ini sebagai guru dan juga kepala sekolah di SMK. Saya ingat betul bagaimana Bu Desi saat saya masuk kuliah itu di semester awal pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, beliau menjelaskan tentang UU Sisdiknas, ya, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023, maaf, 20 nomor 20 tahun 2003, yang sampai saat ini saya hafalkan di luar kepala, yang intinya bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara. Nah, ini saya bisa hafal sampai saat ini. Kenapa? Karena saat itu Bu Desi memberikan soal UTS untuk para mahasiswanya supaya bisa menghafal bagaimana undang-undang Sisdiknas ini. Juga sudah hadir di tengah-tengah kita guru saya, dosen saya, Ibu Siti Zulaiha. Saya ingat betul bagaimana beliau selalu hadir untuk bisa ikut kegiatan, salah satunya adalah kegiatan dalam pengabdian masyarakat di pelosok-pelosok daerah bersama teman-teman mahasiswa MP. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nurhatati, ya, di mana di kurikulum vitae saya menyebutkan bahwa Bu Nurhatati ini adalah orang yang pertama memberikan kepercayaan kepada saya untuk mempraktekkan teori-teori atau mempraktekkan kuliah-kuliah manajemen pendidikannya langsung di sekolah beliau, yaitu di Ma'had Al-Istiqlal Karawang. Nanti akan kita bahas selanjutnya bagaimana saya dan teman-teman bisa diberi kesempatan untuk praktek langsung di lembaga beliau. Selanjutnya juga dosen yang saya begitu hormati, yaitu Bu Mada Komala, Bu Neti, yang merupakan dosen pembimbing saya saat menyusun skripsi akhir. Masya Allah, bantuan beliau sangat berarti ya bagi kita para mahasiswanya. Dan juga ada dosen Bu Ambar, saya ingat betul ya, Bu Ambar itu yang selalu
ceria, dan penuh kebahagiaan di setiap kesempatannya. Dan ini juga mata pelajaran yang saya ampu sekarang di OTKP ini secara eh, praktis ini berhubungan dengan mata kuliah yang saya pernah ambil, yaitu salah satunya adalah manajemen sarana prasarana. Juga dosen-dosen yang lainnya seperti Pak Heru, Pak Matin, Pak Suryadi, Pak Supadi, Bu Eliana, Bu Unifah, ya, Bu Unifah juga pada saat saya menjadi mahasiswa luar biasa di tengah kesibukan beliau menjadi ketua PGRI, beliau bisa menyempatkan hadir untuk mengisi perkuliahan dengan mahasiswa S1 MPUNJ. Dosen lainnya juga ada Bu Siti Rohana, Bu Sepuh, juga saya ingat betul ada Pak Bejo, Pak Sucipto, Pak Amril, dan dosen-dosen lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu atau tidak terlewat. Mohon maaf sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Beliau semua adalah orang-orang yang luar biasa dan sangat berjasa dalam kehidupan saya pribadi. Saya benar-benar menghargai kesabaran Bapak dan Ibu dosen dalam membimbing kami, khususnya para mahasiswa saat itu, seperti juga saat ini teman-teman mahasiswa S1 MPUNJ, di mana teman-teman mahasiswa itu kadang semangat menempuh perkuliahan, kadang juga bingung, kadang juga salah arah, ya. Dan Bapak Ibu dosen bisa mendampingi, memberi nasihat, dan meyakinkan kita para mahasiswanya untuk bisa terus berproses dan juga bisa melalui itu semua. Banyak hal yang saya pelajari saat perkuliahan itu justru datang dari hal-hal kecil ya, di luar kelas, dari obrolan-obrolan ringan, tongkrongan-tongkrongan di depan got ya, kalau di depan Daksinapati itu, kalau dulu zaman saya banyak mahasiswa yang nongkrong di situ ya, dan juga kesempatan-kesempatan lain dalam berkegiatan, magang, kesempatan lain juga untuk mengikuti kegiatan lainnya. Bagi saya, MPUNJ bukan hanya tempat kuliah, tetapi juga tempat di mana saya belajar, belajar mengenali diri pribadi saya, belajar untuk berkontribusi, dan belajar untuk menemukan arah. Apapun posisi saya sekarang, saya sadar betul bahwa semuanya tidak bisa dilepaskan dari jasa-jasa dan dukungan serta doa para dosen dan bimbingannya sehingga saya bisa sampai di titik ini. Salah satu paling berkesan selama saya kuliah di manajemen pendidikan adalah eh, pengalaman saya masuk ke Hima MP, ya, di mana di Hima MP ini saya belajar bagaimana bukan hanya kuliah saja, ya, eh, sebagai mahasiswa beraktivitas dalam sebuah organisasi. Boleh di next ya, PPT-nya. Nah, di sini saya memberikan topik pembahasan dibagi 4 pembahasan sambil berjalan bahwa saya memiliki pengalaman di Hima MP, ya, belajar di luar kelas, aktivitas organisasi. Kalau di kelas mungkin kita mahasiswa itu belajar teori manajemen secara teoritis, maka di Hima MP saya pribadi belajar bagaimana menerapkannya, bagaimana menyusun program kerja dari sebuah organisasi, mengatur sebuah kegiatan, sampai berkoordinasi dengan banyak pihak. Semua ini
bukan hanya teori saja, tetapi realitas yang memang menuntut tanggung jawab dan komitmen yang tinggi, di mana eh, skill atau kemampuan ini sangat berguna bagi lulusan-lulusan dari MPUNJ. Saya juga belajar menghadapi dinamika organisasi, ya. Di Hima MP, tidak semua hal atau tidak semua kegiatan, rencana bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, ya. Di dalamnya ada konflik, ada miskomunikasi, kadang juga ada rasa lelah dari para anggotanya, tapi dari sini saya belajar banyak tentang pentingnya komunikasi dan keterbukaan, di mana kita bekerja atau berorganisasi sebagai sebuah tim, maka kita harus bisa fleksibel dan bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Nah, salah satu hal yang paling berharga juga di saat saya aktif di Hima MP, ya, di mana Hima bukan hanya sebuah organisasi, tetapi juga ikatan kekeluargaan. Kami saling mendukung, saling mengingatkan, dan tumbuh bersama-sama. Ada banyak momen keseruan yang bisa kita sama-sama rasakan, ya, di mana juga Hima MP mengasah skill-skill leadership kita, mengasah skill-skill public speaking kita, berpikir kritis. Nah, semua pengalaman ini menjadi bekal saat saya menghadapi dunia kerja ataupun dunia pendidikan yang saya tempuh saat ini. Saya ingat betul saat sebagai anggota Hima MP, pada saat itu Bu Desi menjadi dosen pembina di Hima MP, ya, karena ada satu urusan yang mengharuskan saya untuk datang bersama teman-temannya ke kediaman beliau, ya. Saat saya tiba di rumah beliau, nah di rumahnya itu ada sebuah figura, ya, figura di dinding, di mana isinya itu adalah clipping sebuah majalah. Clipping sebuah majalah yang ternyata saat saya baca itu berisikan tentang profil suami beliau, yaitu Pak Bombom. Ya, Pak Bombom itu di clipping majalah adalah seorang kepala sekolah muda yang ada di Jakarta. Nah, dari momen itulah saya merasa sangat terinspirasi bahwa sosok Pak Bombom seolah memberi gambaran nyata bahwa usia muda bukan halangan untuk punya pengaruh besar di dunia pendidikan. Dan siapapun bisa menjadi kepala sekolah, ya, selama layak dan memang sesuai dengan kompetennya. Yang selanjutnya juga bahwa saat saya menjadi mahasiswa, hal yang paling berkesan di benak saya adalah saat melakukan tugas kuliah observasi ke sekolah-sekolah. Ya, sebagai mahasiswa manajemen pendidikan, teman-teman mungkin sama seperti saya saat menjadi mahasiswa itu mendapatkan kesempatan untuk melakukan observasi langsung ke berbagai sekolah sebagai bagian dari tugas mata kuliah. Jujur, ini adalah pengalaman yang luar biasa berkesan karena eh, dengan melakukan itu saya bisa melihat langsung bagaimana praktik manajemen pendidikan berjalan di lapangan, bukan hanya berdasarkan teori dari buku saja. Hal yang paling menyenangkan dari kegiatan observasi adalah ketika kita bisa membandingkan atau bisa melihat langsung bagaimana sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang manajemen pendidikannya berjalan secara baik dan benar. Di sini juga
saya bisa melihat interaksi guru dan siswa hingga bagaimana kepala sekolah atau staf sekolahnya mengatur jalannya kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar, ya, bagaimana dinamika perbedaan antara sekolah TK, sekolah SD, sekolah SMA, sekolah SMK, apalagi di Jakarta yang memang Jakarta ini secara perkembangannya sangat luar biasa sekali kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah lainnya. Tentunya saat observasi itu kita pun bisa melihat perbandingan bagaimana sekolah lain yang kurang bisa berkembang karena tadi faktor manajemen pendidikannya mungkin belum berjalan secara efektif. Nah, ini juga tantangan ya bagi kita para mahasiswa yang datang observasi ke sekolah bukan hanya seperti asesor yang menilai saja, tetapi kita sebagai mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai agent of change memberikan eh, dampak-dampak yang bisa dirasakan oleh sekolah. Kalau memang sekolah itu keterbatasan dalam hal apa, kita berikan insight-insight ataupun coaching-coaching yang memang eh, bisa diberikan untuk meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Selain itu, ya mungkin awal-awal sebagai mahasiswa baru diberi tugas untuk observasi sekolah, ini berat ya bagi kita yang apalagi sebelumnya lahir ataupun berada bukan dari keluarga seorang pendidik atau guru. Ya, harus dipaksa datang observasi ke sekolah yang kita tidak tahu bagaimana alur birokrasinya, bagaimana iklim kerjanya, bagaimana kondisi sekolah yang sebelumnya kita hanya sebagai objek, yaitu sebagai pelajar di sekolah dari SD mungkin sampai SMA. Di sisi lain, kita dituntut untuk melakukan kegiatan observasi langsung ke sekolah. Satu hal yang juga membekas dari saya saat observasi adalah bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar bagi siswa, ya, tapi juga sekolah adalah sistem yang kompleks dan dinamis, penuh tantangan. Kita bisa melihat bagaimana peranan kepala sekolah bisa menjaga semangat guru-gurunya, bagaimana guru tetap mengajar dengan sepenuh hati bagaimanapun kondisi yang dialaminya, ya, dan bagaimana setiap keputusan-keputusan yang dibuat oleh tim ataupun manajerial dari sekolah bisa berdampak secara langsung pada siswa itu sendiri. Nah, dari situ kegiatan ini saya belajar bahwa menjadi manajer pendidikan ya sebagai eh, tujuan dari lulusan MP salah satunya adalah menjadi manajer pendidikan, tidak hanya cukup paham teori manajemen saja, tetapi kita sebagai lulusan MP harus punya empati, harus punya kemampuan komunikasi, dan juga harus mempunyai kesabaran yang lebih besar karena eh, seperti kita ketahui bahwa sekolah ataupun pendidikan itu sangat dinamis, bisa berganti kurikulum, bisa berganti sistem, bisa berganti hal-hal yang lainnya. Nah, yang ketiganya, pengalaman saat saya di perkuliahan adalah kegiatan magang di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ya, sebagai mahasiswa MPUNJ, kami pernah diberi kesempatan untuk magang di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Saya ingat waktu itu gubernurnya adalah Pak Ahok dan Pak Jarot. Ya, di sini saya belajar bahwa magang di Dinas Pendidikan membuka mata saya tentang bagaimana kebijakan pendidikan di tingkat makro, ya, dirancang, kemudian
kebijakan itu dikoordinasikan dan dijalankan di lapangan instansi-instansi sekolah. Saya berinteraksi langsung dengan para pejabat strukturalnya, mengikuti dinamika dari eh, dinas pendidikan tersebut, membantu menginput data, melihat langsung bagaimana proses birokrasi sebuah kebijakan itu berlangsung, dan saya belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal guru dan murid. Dari dinas pendidikan ini saya belajar bahwa pendidikan juga tentang bagaimana pengambilan keputusan, dari mana datanya, bahwa keputusan itu harus berlandaskan data, tidak berlandaskan asumsi, dan juga bagaimana perancangan anggaran, dan juga bagaimana mengkoordinasikan lintas instansi ataupun lintas sektoral. Suka duka dari magang di dinas pendidikan seperti kita ketahui, ya, eh, pressure-nya seperti apa, karena ini adalah lembaga pemerintah, ya, dan juga budaya kerjanya seperti apa. Ini juga menjadi bagian suka dan duka pada saat kegiatan magang. Nah, yang keempat, pada saat perkuliahan juga saya berkesempatan untuk bisa melakukan kegiatan magang di Ma'had Al-Istiqlal Karawang, yang merupakan lembaga milik Bu Nurhatati Fuad, yang merupakan dosen MPUNJ, ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin kurang lebih berapa bulan gitu ya, saya magang itu semuanya full melaksanakan di Dinas Pendidikan, karena saat itu saya adalah mahasiswa di bawah bimbingan Pak Amril Muhammad, dan Pak Amril ini eh, juga membantu untuk mengurusi manajerial di Ma'had Al-Istiqlal. Maka kami beserta teman-teman kelompoknya itu pergi berangkat ke Ma'had Al-Istiqlal yang dimiliki oleh Bu Desi, Bu Nurhatati, maaf, ya. Nah, selama magang di Ma'had Al-Istiqlal ini, di mana saat itu lembaganya ada TK dan MI, gitu ya. Nah, ini juga saya syukuri bahwa pada kesempatan kali ini kami, teman-teman, bisa melakukan eksplorasi dalam mempraktekkan teori-teori manajemen pendidikan di bawah langsung dosen kita, Bu Nur Hatati dan Pak Amril, diberikan keleluasaan dan juga pengarahan yang luar biasa, yang saya rasakan ini sangat berharga buat saya pribadi. Ya, selama magang di sana, walaupun langsung dihadapkan kepada lembaga yang menurut saya lebih sulit pengelolaannya, yaitu MI dan TK, karena menghadapi siswanya, siswa dasar ya, MI dan TK, dan juga orang tuanya berbeda, ya, kondisinya. Orang tua MI dan TK itu saya rasakan berbeda dengan kondisi orang tua di SMP ataupun SMK seperti itu. Nah, di sana kami diberikan kesempatan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, melakukan evaluasi, melakukan manajemen keuangan, dan juga memberikan pelatihan yang pesertanya adalah guru-guru di lembaga tersebut. Ya, yang paling menyenangkan adalah saya belajar lebih dekat dengan dosen saya, karena kami satu kelompok itu menginap, ya, di Ma'had Al-Istiqlal, di mana Desi, Bu Nur Hatati itu setiap pekannya hadir untuk mengecek sekolahnya, dan juga membimbing kami yang sedang melakukan magang di lembaga tersebut. Nah, selanjutnya setelah pasca lulus dari MPUNJ, saya lulus di tahun
2016 ini juga memiliki keresahan ya, sebagaimana teman-teman mahasiswa lainnya. Keresahan yang paling utama bahwa lulusan MPUNJ itu tidak diproyeksikan untuk menjadi guru mata pelajaran. Ya, sebelum saya lulus pun sudah resah gitu, karena lulusan MPUNJ tidak bisa mengikuti eh, PPG Prajabatan, ya, tidak memiliki akta 4 seperti teman-teman guru lainnya, ya. Padahal di di apa di lulusannya bahwa kita itu dipersiapkan untuk menjadi manajer-manajer pendidikan yang sebetulnya kepala sekolah ataupun manajer pendidikan adalah jenjang karir, bukan pekerjaan yang atau apa titel yang bisa ditempuh langsung setelah lulus kuliah. Nah, kalau misalkan mau jadi kepala sekolah, jenjang karirnya berarti harus menjadi guru, atau misalkan naik menjadi wakasek, baru menjadi kepala sekolah. Ya, jujur, setelah lulus ini juga, walaupun saya adalah eh, apa berkecimpung di dunia pendidikan yang dimana keluarga saya pun memiliki lembaga pendidikan, ini menjadi beban yang cukup berat karena saya harus membuktikan privilege yang dimiliki, ya, bukan semata-mata saya anak pemilik yayasan atau bukan semata-mata ada hubungan kekeluargaan atau hubungan darah sehingga saya bisa menempati sebuah posisi yang menurut orang lain itu bisa diisi bukan oleh saya. Nah, ini juga menjadi penting bahwa lulusan MPUNJ itu bisa berkarir menjadi seorang guru, ya. Sebagai contoh, saya dulu setelah lulus itu eh, mengajar di SMP IT, berkarir di SMP IT sebagai guru IPS, mata pelajaran IPS. Nah, ini juga mendapatkan tantangan yang luar biasa karena jiwa-jiwa muda saat mahasiswa itu yang idealis gitu ya. Kemudian setelah lulus dibenturkan dengan realitas di lapangan, apalagi di dunia pendidikan, ini juga sedikit membuat perselisihan gitu ya di pribadi saya sendiri. Kok gini amat gitu ya, ngajar di sekolah itu sangat berbeda dengan apa yang kita pelajari saat di kuliah. Ya, ketika masih menjadi mahasiswa, saya membayangkan bahwa semua yang kita persiapkan, yang dari RPP, kemudian juga metodenya dan sebagainya, kita pelajarin tuh sesuai dengan mata kuliah, itu bisa 100% berjalan mulus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, ternyata eh, faktor-faktor lain itu bisa mempengaruhi, ya, di mana saat itu saya pertama kali mengajar, masuk ke kelas, melihat kondisi anak-anak yang luar biasa berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan juga padahal kita di mata kuliah sudah belajar ya tentang bagaimana memanage kelas. Nah, itu dia, banyak faktor-faktor yang tidak bisa kita prediksi sehingga mungkin menjadi sebuah hambatan sebagai kita seorang pendidik ataupun guru, ya, bahwa anak itu bisa diperlakukan dengan cara yang sama, ya. Eh, tapi anak itu memiliki kekhasan dan keunikan yang masing-masing. Saya belajar bahwa menjadi guru bukan hanya soal menyampaikan materi saja, tapi tentang bagaimana membangun hubungan dengan siswa, mendidik karakter anak, dan hadir sebagai figur yang memberi makna dalam kehidupan siswa. Mungkin kalau hanya sekedar penyampaian materi, AI ataupun aplikasi lain itu bisa, ya. Tetapi guru sesungguhnya dituntut untuk membangun hubungan
yang baik dengan siswa, mendidik karakter anak, dan menjadi teladan bagi para siswanya. Di SMP saya belajar bagaimana bertumbuh dan diberi amanah yang lebih besar, itu menjadi wakasek bidang kesiswaan, levelnya lebih naik, bagaimana harus mengkondisikan siswa dari siswa yang dalam tanda petik berkekurangan secara pembelajaran sampai siswa yang memang eh, bisa kita arahkan dan kita harapkan sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana mendiskusikan dengan guru, mendiskusikan dengan orang tua, dan stakeholder lainnya. Nah, eh, di awal kelulusan ini, sampai tahun 2018, saya memiliki hambatan pengalaman ya, pada saat saya ingin masuk ke Dapodik, ya, dan untuk mendapatkan NUPTK, ini memiliki hambatan karena lembaga SMP ini di bawah Dinas Pendidikan tingkat kota ataupun kabupaten. Yang memang saya rasakan ritme kerjanya itu jauh berbeda jika dibandingkan dengan Jakarta ya. Nah, ini juga menjadi sebuah hambatan. Nah, mungkin sebelumnya sambil rehat sebentar, boleh ya teman-teman mahasiswa di raise hand atau di apa di chat di kolom komentar. Saya ingin tahu apabila ada dari teman-teman mahasiswa yang keluarganya ataupun kakaknya, orang tuanya merupakan seorang guru ya. Ini menjadi gambaran buat saya. Boleh di raise hand ataupun di chat di kolom komentarnya, di pesannya. Barangkali dari teman-teman mahasiswa ada yang dia memang latar belakang orang tuanya guru ataupun pengawas ataupun kakaknya ataupun siapapun yang bersinggungan dengan keluarga dekatnya adalah seorang guru. Angga dipersilahkan raise hand ataupun chat ya. Nah, ini saya sepertinya SMP Al Azhar ini teman saya sendiri nih Bang Fatur ya, Bang Fatur. Terima kasih sudah hadir juga. Beliau itu kepala sekolah di SMP Al Azhar. Nah, ini juga Bang Budi, ibu saya guru bahasa Inggris. Nah, ini menjadi gambaran bagaimana sih dinamika jenjang karir di dunia kependidikan ya, yang memang saya rasakan pun berbeda kebijakannya antara di SMP dan juga di SMK, di mana saat di SMP itu 2 tahun saya tidak masuk Dapodik dan belum mendapatkan NUPTK. Nah, di mana masuk Dapodik dan mendapatkan NUPTK adalah sebuah tangga yang perlu ditempuh jika ingin berkarir di dunia pendidikan. Nah, selanjutnya di tahun 2018 ini saya migrasi, ya, dipindah tugaskan atas bisikan saya sendiri kepada orang tua, gitu ya. Saya minta kepada orang tua saya karena melihat kesesuaian antara ijazah yang dimiliki saya adalah manajemen pendidikan dan kurikulum di SMP itu eh, tidak linier menurut saya ya saat itu, maka saya meminta untuk pindah ke SMK yang dimana di SMK saya ini ada program keahlian atau jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran ataupun eh, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, setelah bermigrasi, jalan saya sebagai guru OTKP, nah, di mana SMK ini kalau di Jawa Barat itu di bawah naungan Dinas Provinsi Jawa Barat. Ya, kebijakan-kebijakannya juga mengacu kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, saat di SMK ini
lumayan cepat gitu ya untuk masuk ke Dapodik dan NUPTK ya. Setelah mendapatkan NUPTK jalan 1 tahun, itu saya diberikan amanah lagi tugas tambahan menjadi kepala sekolah di SMK Terpadu Ibadah Rahman. Boleh di next presentasinya. Terus, terus. Nah ya, kenapa menjadi penting bagi teman-teman yang ingin berkarir di dunia pendidikan sebagai guru? Nah, tadi saya jelaskan bahwa Dapodik dan NUPTK. Syarat masuk Dapodik penting dipahami oleh para guru ataupun calon guru. Betulnya tidak terlalu rumit ya, tapi ini kembali lagi kepada faktor-faktor lainnya gitu. Bagaimana operator yang ada di dinas pendidikan, bagaimana SDM yang ada di dinas tersebut yang secara tidak langsung bisa mempengaruhi. Terbukti saat saya mengajukan eh, Dapodik dan juga NUPTK di SMP yang dimana dikelola oleh Dinas Pendidikan tingkat kota, ini sampai 2 tahun belum masuk-masuk, belum dapat NUPTK. Nah, padahal syaratnya untuk masuk ke dalam Dapodik adalah kita harus mengisi form GTK, ya, verifikasi pengajuan guru yang sudah ada di aplikasi Dapodik. Tinggal diisi saja. Kemudian juga ada lembar analisis kebutuhan dari sekolah tersebut ya sebagai acuan bahwa memang kita diterima sebagai guru. Yang ketiganya itu adalah fotokopi ijazah yang telah dilegalisir S1-nya untuk guru, di mana ijazah tersebut dinilai apakah jabatan yang diusulkan sudah sesuai dengan jenjang pendidikan yang diajukan. Yang keempat ada salinan fotokopi, berkas-berkas lainnya yang berhubungan dengan Dapodik. Ya, bisa di next lagi. Nah, berapa lama guru honorer bisa masuk ke dalam Dapodik? Sebagai seorang guru, bisa didaftarkan ke Dapodik setelah memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan sekolah, baik kepala sekolah maupun ketua yayasan. Nah, ini yang menjadi perbedaan ya, di mana aturan yang ada di sekolah itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Ada yang bisa cepat 1 tahun diberikan surat rekomendasi dari kepala sekolah atau yayasannya. Ada yang 2 tahun belum mendapatkan. Ya, ini dinamis sekali sesuai dengan apa iklim organisasinya, iklim sekolahnya. Namun secara umum, guru mulai bisa terdaftar di Dapodik setelah menjalani masa pengabdian atau mengajar kurang lebih 1 sampai dengan 2 tahun. Jika sudah masuk ke dalam Dapodik, maka selanjutnya adalah pengajuan untuk mendapatkan NUPTK. Ya, next. Nah, NUPTK ini apa sih? NUPTK adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Agar guru dan tenaga kependidikan bisa mendapatkan NUPTK, maka kita dipastikan data GTK yang diinput, sekali lagi diinputnya tidak bisa sendiri, harus dibantu oleh operator sekolah. Ini dipastikan harus sudah lengkap, benar, dan valid. Ini sangat penting karena proses penerbitan NUPTK ini ada aturannya dengan syarat dan ketentuan yang sudah diluarkan oleh Kemendikbud nomor 1 tahun 2018. Next. Nah, di atas saya memberikan gambaran NUPTK saya pribadi bahwa saya sudah bisa dilihat ya sebagai kepala sekolah, sebagai guru di SMK Terpadu Ibadah Rahman. Nah, di mana persyaratan penerbitan NUPTK ini yang pertama, yang paling awal itu harus masuk ke dalam Dapodik terlebih dahulu. Kalau belum masuk Dapodik, otomatis belum bisa mendapatkan NUPTK atau mengajukan NUPTK.
Kemudian juga belum pernah memiliki NUPTK sebelumnya. Sekali lagi, NUPTK ini melekat kepada pribadi guru, bukan melekat kepada instansi sekolah. Jadi kalau misalkan ada guru yang berpindah atau mutasi ataupun eh, bagaimanapun, nah ini NUPTK-nya tidak hilang gitu ya, karena NUPTK ini melekat terhadap pribadi. Yang ketiga itu bertugas di satuan pendidikan yang memiliki NPSN. Otomatis sekolahnya harus sudah memiliki izin operasional. Dibuktikan dengan memiliki NPSN ini. Ya. Melampirkan kartu tanda penduduk, ijazah, kemudian juga bukti memiliki kualifikasi akademik bagi yang berstatus PNS. Ini juga melampirkan SK pengangkatannya, surat keputusan pengangkatannya dari dinas, dan juga bagi yang berstatus bukan PNS bagi satuan pendidikan, misalnya masyarakat, telah bertugas paling sedikit 2 tahun. Nah, ini tadi sesuai dengan persyaratan untuk masuk ke dalam Dapodik. Nah, pertanyaan sekarang, apakah guru honorer ada di sekolah negeri? Nah, ini juga saya baca perkembangannya bahwa sekarang tidak ada pengangkatan guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Hanya nanti akan kita bahas bahwa alumni MP bisa berjenjang eh, karirnya sebagai guru ASN P3K ataupun seperti saya sebagai honorer yang mendapatkan sertifikasi PPG. Bisa next. Nah, ini saya melampirkan ijazah saya saat S1 MPUNJ di mana nomenklatur program studinya adalah administrasi pendidikan. Ya, lanjut. Nah, bisa dilihat ya, sesuai dengan transkrip nilainya juga, bahwa program studi saat itu, saat saya kuliah, lulus tahun 2016, adalah program studi administrasi pendidikan. Lanjut lagi. Nah, saya ingin membahas kesesuaian ya, kesesuaian dengan mata pelajaran yang ada di SMK. Tadi saya membahas kenapa saya pindah ke SMK, karena ketika saya lihat struktur kurikulum yang ada di SMK, eh, ini sedikit banyaknya bersinggungan dengan mata kuliah yang pernah saya pelajari. Ya, di mana di SMK itu ada pelajaran teknologi perkantoran untuk SMK bidang keahlian OTKP ya, korespondensi, kearsipan, otomatisasi tata kelola kepegawaian, tata kelola keuangan, tata kelola Sarpras, dan tata kelola humas keprotokolan. Next. Nah, ini juga saya melampirkan link and match antara mata kuliah yang pernah saya ambil dan mata pelajaran yang ada dalam kurikulum di OTKP ya. Dari sekian banyak mata kuliah, ternyata bisa dipastikan kuliah atau mata kuliah yang dipelajari di MP ini sangat aplikatif dan sesuai dengan, sampai saat ini ya, saya rasakan sesuai dengan SMK bidang keahlian OTKP. Lanjut. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, bahwa manajemen pendidikan memiliki jargon yang selalu saya ingat sampai sekarang, bahwa jargon kita itu MP, Go MP, MP, Go MP, MP, Go, MP, Go. Nah, kalau saya asumsikan menjadi sebuah pertanyaan dengan intonasi yang berbeda mungkin ya, MP, Go MP, gitu ya. Menjadikan sebuah arti yang berbeda, MP itu mau kemana sih lulusannya, ya? Bisa nggak sih jadi guru, atau bisa nggak sih menjadi seorang yang di luar kependidikan? Nah, keresahan saya juga saat dulu karena orang tua saya memberikan nama
mudarisi itu guru, jadi mau nggak mau harus jadi guru sesuai dengan doa dan keinginan orang tua. Maka saya mencari informasi, ya. Informasi saat itu, saat teman-teman lulusan yang lain mengikuti kegiatan SM3T, mengajar ke tempat terluar, terpencil, ter ter lah gitu ya. Ada program di saya lupa namanya itu apa, tapi yang saya ingat itu adalah SM3T-nya. Nah, jurusan MP itu tidak bisa, ya. Untuk ikut PPG Prajabatan saat itu pun tidak bisa. Nah, ini juga menjadi hambatan ya sebagai alumni manajemen pendidikan, di mana kita kurang memiliki akses tentang kebijakan-kebijakan yang bisa membantu kita mengetahui linearitas ataupun peluang-peluang dari alumni MP. Dan ternyata ini pun saya lakukan dan saya terima karena nasib ya. eh, saya bisa lulus dan bisa terpanggil menjadi guru yang menerima program profesi guru dalam jabatan. Nah, ini juga bisa dilihat ternyata ternyata ada aturan yang mendukung bahwa kita ini memiliki peluang loh, bahkan menjadi ASN P3K guru. Ada teman saya satu angkatan, namanya Indah Kusuma Pradini, MP 2012. Dia itu keterima menjadi ASN P3K guru di tingkat SMP di Tangerang. Ya, dan dia juga keterima sebagai guru penerima sertifikasi. Sertifikasinya ASN, gitu ya. Program profesi dalam jabatan. Jadi dua, ya. Pendapatannya sebagai ASN P3K dan juga penerima apa tunjangan sertifikasi guru dalam jabatan. Bisa next. Nah, ini dia saya tampilkan bahwa lulusan manajemen pendidikan itu bisa berpeluang memiliki karir menjadi ASN P3K guru. Aturannya mana? Aturannya peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan. Bisa dilihat ya nanti sama teman-teman atau dibahas sama eh, anak hima MP nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang linearitas guru bersertifikat pendidikan. Nah, yang keduanya juga Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi nomor 449 garis miring P tahun 2024 tentang kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidikan bagi guru pada satuan pendidikan. Nah, yang terakhir yang ingin saya tekankan, Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan tentang kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2024. Next. Nah, ini dari landasan tadi bahwa di aturan tersebut lulusan manajemen pendidikan berpeluang untuk menjadi guru di SD, bahkan guru di SD ya, sebagai ahli pratama memegang guru kelas. Ya, ini nomenklaturnya manajemen pendidikan ya. Yang keduanya, manajemen pendidikan berpeluang menjadi guru di tingkat SMP sebagai guru prakarya dan kewirausahaan. Ya, nah ini terbukti dari teman-teman saya ada yang menjadi guru dan menjadi ASN P3K sebagai guru prakarya di SMP. Dan yang ketiga itu adalah manajemen pendidikan berpeluang menjadi guru di SMA sebagai guru prakarya dan kewirausahaan juga. Nah,
kalau melihat nomenklatur manajemen pendidikan, maka saya tidak bisa berpeluang menjadi guru di SMK karena di atas ini manajemen pendidikan tidak ada berpeluang sebagai guru di SMK. Adanya di mana? Adanya sesuai dengan nomenklatur atau penamaan administrasi pendidikan. Makanya saya ya di slide sebelumnya meng-highlight bahwa ijazah saya program studinya adalah administrasi pendidikan. Nah, ini administrasi pendidikan linear dengan guru di SMK dengan jabatan atau mata pelajaran eh, produktif, manajemen perkantoran, dan layanan bisnis. Sebenarnya adalah sebagai guru di manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ya. Nah, bisa B. Nah, di sini kalau kita melihat info GTK-nya bahwa jumlah jam mengajar, ini maksudnya apa? Jumlah jam mengajar itu berapa jam kita mengajar dikalikan dengan jumlah rombel yang ada di sekolah tersebut. Katakanlah eh, mata pelajaran otomatisasi tata kelola Sapras, satu kelasnya 4 JP, dikali ada 3 rombel, berarti jumlah jam mengajar saya adalah 12 jam, kemudian juga jumlah jam linearnya. Nah, ini yang berpengaruh itu. Kita harus saling diskusi dengan operator, berapa jam sih jumlah jam linear yang terbacanya? Karena kalau kita asal menginputkan saja atau operator asal menginputkan saja, misalkan saya jadinya mengajar eh, apa IPS atau mengajar bahasa Indonesia, maka jumlah jam linearnya tidak akan terhitung. Walaupun misalkan saya mengajar 24 jam bahasa Indonesia, ya percuma karena di jam linearnya tidak akan terbaca eh, sebagai jam mengajar saya. Yang ketiga itu adalah jam tugas tambahan. Tugas tambahan itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembina eskul, kemudian penanggung jawab P5, kemudian juga kepala program keahlian, kalau di SMK itu ada, kepala laboran, perpustakaan, dan sebagainya. Ini menjadi hitungan jam tugas tambahan yang jika dijumlahkan, itu bisa membantu syarat minimal beban seorang guru sertifikasi adalah minimal 24 jam selama 1 minggu. Next. Nah, sini saya melampirkan sertifikasi pendidikan saya setelah menempuh pendidikan profesi guru, maka saya mendapatkan gelar tambahannya itu adalah guru profesional ditambah dengan GR. Makanya kemarin saya melampirkan di biodata saya itu adalah gelarnya SPDGR gitu ya. Mungkin teman-teman lainnya bertanya-tanya, ini SPDGR apa nih? Nah, ini adalah GR eh, ditandakan dia telah melalui proses pendidikan profesi guru. Lanjut. Nah, itu mungkin teman-teman semuanya dari paparan yang saya sampaikan. Eh, saya pribadi mengajak kepada teman-teman semuanya, jangan bingung lagi, ya, jangan apa galau lagi bahwa ternyata lulusan MP itu bisa loh mengajar dan berpeluang berkarir di dunia pendidikan. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Desi, teman-teman mahasiswa MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bang Madi atas penyampaian materi yang luar biasa. Tadi, Masya Allah dari awal kuliah sampai akhirnya menjadi kepala sekolah sangat menginspirasi kita semua ya teman-teman pastinya. Nah, tadi kan Bang Madi sudah menyampaikan banyak hal nih teman-teman dan mungkin banyak banget nih yang bisa kita kulik, bisa langsung kita diskusikan sama Bang Madi atau mungkin teman-teman masih ada yang bingung karir ke depannya seperti apa atau mungkin ada yang mau mengikuti jejaknya Bang Madi gitu ya Bang mau menjadi kepala sekolah juga boleh banget langsung ditanyain aja di kolom chat atau mungkin boleh langsung on mic dan raise hand mungkin nanti kita buka untuk 3 penanya ya Bang boleh Bang? Oke siap. Nah ya teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin saya boleh izin tanya Bang. Silahkan boleh. Oke, Masya Allah. Oke, baik. Tadi kan Bang Madi sempat cerita ya Bang, bahwa Bang Madi pernah berkesempatan melaksanakan magang di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan Alhamdulillah kemarin juga saya baru saja selesai gitu Bang, magang di sana di awal bulan Mei. Dan mungkin tadi Bang Madi juga berkesempatan untuk magang di salah satu yayasan yang punya Prof. Nur Hatati gitu ya Bang. Dan dari saya pengen nanya aja sih Bang ke Bang Madi dari kedua kegiatan magang tersebut mungkin pelajaran atau apa sih hal yang paling nyata nih terasa manfaatnya ketika Bang Madi akhirnya terjun langsung gitu ke dunia kerja yang mana sangat relate dengan tempat magang Bang Mahdi yaitu di Dinas Pendidikan dan juga di yayasan yang berkenaan dengan sekolah seperti itu. Boleh langsung dijawab apa ditampung dulu nih? Boleh langsung dijawab aja Bang. Oh, mungkin tadi sudah disampaikan ya bahwa di Dinas Pendidikan lebih belajar tentang bagaimana birokrasi, bagaimana tentang regulasi-regulasi yang eh, sangat berpengaruh ya buat lembaga pendidikan, khususnya sekolah. Jadi kita di Dinas Pendidikan lebih belajar tentang itu, mengenali bagaimana sih tipikal-tipikal para birokrasi-birokrasi itu bekerja gitu ya. Kalau yang di tempat Bu Nur Hatati sangat luar biasa sekali ya dari semua mulai pengelolaan pendidikan saya dengan teman-teman itu eh, ibaratnya seperti praktek secara langsung gitu sekolah lagi di lembaga sekolah yang ada di Bu Nur Hatati di bawah bimbingan Bu Nur Hatati bagaimana membuat program untuk peningkatan skill guru bagaimana membuat silabus untuk guru-guru gitu ya jadi memang lebih ke praktis dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di eh, apa lembaga Mahat Istiqlal itu ya yang ada di Bu Nur Hatati. Itu mungkin Karin ya. Baik Bang. Kalau boleh tahu Bang Madi waktu itu di Dinas Pendidikan di bidang apa Bang atau mungkin dulu penempatannya berbeda? Saya detailnya lupa deh, tapi saya itu mengelola yang bagian SD. Oh, SD bidang SD. ya. Karena Oke. dulu pernah ngebantuin KJP, KIP yang Hmm. seperti itu lah. Oke. Nah, kebetulan kemarin saya di ini sih Bang di bidang pendidikan anak usia dini dan saat ini di Dinas Pendidikan itu bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan khusus, sama pendidikan kesetaraan itu disatuin jadi satu bidang itu Oh, iya. Bang. Dan alhamdulillah mungkin yang tadi Bang Madi bilang itu juga saya rasakan gitu ketika kemarin magangnya mendapatkan materi-materi dari sana langsung pelaksanaan seperti apa, terus juga mungkin banyak hal-hal yang di kelas yang akhirnya oh saya ternyata paham nih praktek atau implementasinya di langsung di lapangan itu seperti apa gitu sih. Bang. Ya, siap. Oke, mantap. Terima kasih Bang Madi untuk jawabannya. Mungkin saya penasaran nih Bang tadi Bang Madi kan sempat ikut tentang jalur PPG ya Bang ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman juga nih yang mungkin mau mengikuti jejak Bang Madi untuk menempuh jalur PPG tersebut. Nah, apa sih Bang strategi atau tips yang bisa Bang Mahdi bagikan ke teman-teman kita, teman-teman mahasiswa MP yang mau nempuh jalur PPG itu atau mungkin mau ikut sertifikasi guru di masa depan? Ada nggak sih Bang strategi atau tipsnya gitu setelah lulus gitu? Ya, baik. Mungkin saran dan juga strategi ya. Yang pertama, kita cari info seluas-luasnya ya, terutama tentang
info apa ASN P3K ya, karena ASN P3K itu dari segi eh, kebijakan itu memang ada di daerah, tapi rekrutmen dan juga seleksinya itu langsung dari BKN ya. Jadi sama seperti ASN, tapi kebutuhannya mohon dikoreksi nanti kalau misalkan ada saya salah. Nah, ini kita cari tahu apakah ada formasi untuk guru, misalkan di Tangerang tadi ya, teman saya itu di Tangerang yang sejalan atau linear dengan program keahlian kita khususnya MP ataupun AP gitu ya. Nah, ini perlu perlu dicermati juga karena tadi saya menekankan bahwa nomenklatur ataupun penamaan dari ijazah itu ternyata yang dibaca oleh sistem kita tuh penamaannya apa AP atau MP gitu ya. Makanya kemarin saya sempat menanyakan juga kepada Bu Desi, punten kalau tahun sekarang atau tahun-tahun sebelumnya setelah saya lulus itu nomenklatur di ijazah atau transkrip nilai apakah masih AP seperti saya ataupun sudah berganti menjadi manajemen pendidikan karena memang secara tidak langsung penamaan itu berpengaruh terhadap sistem gitu ya. Makanya tadi saya membahas dua, ada yang manajemen pendidikan ataupun administrasi pendidikan seperti itu. Nah, yang kedua selain kita peka terhadap informasi-informasi lowongan penempatan ASN P3K, ya tadi kita sebagai guru honorer di sekolah swasta ya, kalau honorer itu. Karena tadi saya baca tidak ada lagi pengangkatan guru honorer di sekolah negeri. Sekolah negeri hanya akan menerima guru honorer dalam tanda petik melalui jalur ASN P3K. Itu. Ya, di 2025 ini sudah tidak ada guru honorer di sekolah negeri. Nah, tipsnya ketika kita sudah masuk menjadi guru honorer, yang pertama adalah menanyakan eh, masuk ke Dapodi. Ini kita harus aktif. Apakah nama kita sudah terdaftar di Dapodi atau belum? Itu ya. Tadi juga bergantung terhadap aturan yang ada di sekolah. Berapa lama sih kita bisa dinyatakan masuk ke dalam Dapodik? Apakah setahun atau berapa lama gitu? Yang kedua, setelah mendapatkan eh, masuk ke Dapodik, kita tanya, kita minta tolong harus deket sama operator sekolah gitu ya. Bisa nggak kita mengajukan untuk mendapatkan NUPTK-nya? Ya, jika sudah mendapatkan NUPTK dan masuk ke Dapodik, insya Allah akan terpanggil secara sistem dari Kementerian Pendidikan. Nah, itu kan by ini ya, by aplikasi sekarang itu. Nah, kita terpanggil atau enggak, tinggal sering-sering aja dicek SIM PKB-nya atau info GTK-nya, apakah kita termasuk yang terpanggil menjadi sasaran peserta program profesi guru. Kalau sudah selesai, memang terdaftar, tinggal diikuti saja alur-alurnya dari mulai pemberkasan, dari mulai pendidikannya, dan ujian. Setelah ujian selesai, kita mendapatkan sertifikat PPG-nya, dinyatakan lulus, maka secara otomatis tunjangan keprofesiannya pun akan masuk secara otomatis pada rekening kita gitu ya. Nah, itu juga perlu digarisbawahi kalau misalkan pengen berkarir di guru, kita tanya dulu, apakah kita ada peluang ya masuk ke dalam Dapodik dan mendapatkan NPTK? Karena tidak sedikit yang tidak tidak concern, ah biarin aja, yang penting ngajar. Sekian lama ternyata di Dapodiknya tidak masuk. Sekian tahun belum mendapatkan UPTK, kan kasihan gitu ya. Sementara kita pengen meniti karir sesuai dengan aturan yang ada seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Bang Madi untuk jawabannya. Mungkin tadi bisa saya simpulkan kita harus aktif ini ya Bang ya, untuk terus mencari informasi, bertanya gitu, untuk mempersiapkan diri juga. Mungkin melalui kalau misalkan perlu dokumen-dokumen juga diperhatikan dokumennya gitu ya Bang ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Apalagi tadi kata Bang Madi, ijazah itu sangat penting gitu, ntar untuk menyesuaikan ke depannya. Oke, terima kasih Bang Madi untuk jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, kita buka nih untuk pertanyaan selanjutnya. Jangan sampai ngelewatin kesempatan emas ini nih teman-teman, karena banyak banget informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari Bang Madi. Oke, di sini sudah ada yang raise hand ya Bang. Oke, mungkin boleh Dianta. Oke, terima kasih Karin. Sebelumnya, aku mau izin nanya ke Bang Mahdi. Tadi kan Bang Mahdi udah ngasih tips ya kalau yang misalnya kita jadi guru honorer. Nah, tapi kalau misalnya nih buat mahasiswa MP yang masih belum punya arah karir nanti setelah lulus, kira-kira dari Bang Mahdi tuh ada tips gak sih atau saran-saran yang bisa kita lakuin nih di sekarang, mumpung kita belum lulus, terutama buat mahasiswa yang udah mulai tingkat akhir kayak aku. Terima kasih, Bang Mahdi. Wah, mantap banget. Mungkin Bang Madi boleh langsung dijawab Bang. Nah, ini seru nih. Jadi buat gambaran juga sebetulnya memang saya pun pernah merasakan seperti itu ya. Bantuannya seperti apa? Bantuannya bisa dari kakak-kakak alumni. Ya, kakak-kakak alumni itu memberikan gambaran bahwa kita loh yang sudah bisa masuk ke berbagai lini gitu ya, berbagai aspek. Ada yang di diklat, ada yang di guru seperti saya, ada yang berkecimpung di dunia perbankan. Nah, ini juga sebetulnya menjadi apa ya? Menjadi sebuah hal yang diperlukan ya, biar nggak bingung buat teman-teman mahasiswa. Kita tuh setelah lulus mau ngapain sih? Atau mungkin bahkan kakak-kakak alumninya bisa memberikan informasi-informasi lowongan, ya kan? Ini nih di perusahaan saya atau di lembaga saya membutuhkan karyawan. Seperti kemarin Bang Mahen, sering banget tuh Bang Mahen memberikan informasi-informasi bahwa eh, di bidang ini ada lowongan ataupun informasi lainnya. Ini sangat berharga sekali ya buat teman-teman mahasiswa khususnya. Itu mungkin ya. Baik. Eh, Gimana terima Dianta? kasih. Ya, terima kasih Bang Mahdi atas jawabannya. Makasih juga Karin atas kesempatannya. Baik, oke. Terima kasih Dianta yang sudah bertanya. Nah, itu tadi ya teman-teman. Teman-teman juga harus aktif nih membangun relasi dengan kakak-kakak alumni. Siapa tahu kan dari hubungan relasi tersebut nantinya teman-teman mendapatkan informasi-informasi yang teman-teman butuhkan gitu, terutama mengenai jenjang karir. Oke, mungkin kita kasih kesempatan satu kali lagi ya Bang ya untuk yang ingin Ya. bertanya. Nah, udah ada nih Bang di kolom chat. Oke, izin membacakan pertanyaan yang di kolom chat. Izin bertanya Bang Mahdi, apa momen paling menantang yang pernah Bang Mahdi alami ketika menjadi wakil kepala kesiswaan dan bagaimana Bang Mahdi mengelola secara manajerial? Wah, ini tentang pengelolaan sekolah nih Bang Mahdi. Oke, mungkin boleh langsung dijawab Bang. Ya, baik. Untuk pertanyaan ini ya terkait bagaimana saya menjadi seorang manajemen kesiswaan, yang paling menantang itu adalah menghadapi orang tua. Ya, bagaimanapun orang tua ini adalah faktor pendukung ya dalam pendidikan. Kita bagaimana bisa mengatur sedemikian rupa kalau tidak ada support dari orang tua. Ini juga saya berpengalaman menangani masalah dalam tanda petik. Saya menertibkan aturan yang ada di sekolah bahwa sekolah itu melarang siswanya untuk membawa handphone ke sekolah. Anaknya ketahuan bawa handphone. Kita tahan sementara, bukan diambil ya, tapi ditahan dan akan diberikan saat orang tuanya datang ke sekolah. Nah ini tantangannya kadang respon orang tua itu beda-beda ya. Ada yang memang sejalan dengan aturan di sekolah, tapi yang menjadi tantangan kadang yang tidak sejalan, orang tuanya marah, orang tuanya tidak menerima, padahal di aturan sudah disebutkan dan disetujui juga oleh orang tua yang lain,
setelah di cross check ternyata orang tua ini mohon maaf bermasalah, tidak pernah ikut saat rapat, tidak pernah datang untuk menengok anaknya. Nah, ini juga menjadi tantangan bahwa kita bukan hanya menghadapi orang murid ataupun juga sesama guru, tapi ada faktor-faktor lain termasuk eh, orang tua dan juga dinas, karena mengelola sekolah bukan hanya tentang mengelola internal, tapi kita juga harus aktif, harus sinergi dengan pihak-pihak eksternal lainnya. Oke, baik. Dari Zakia, apakah sudah terjawab, Zakia? Baik, mungkin setuju sih Bang sama pendapat Bang Madi ya, karena tadi pagi baru aja Bang saya baca berita di X atau Twitter ya, bahwa ada di salah satu negara Bang di Korea Selatan itu baru aja ada salah satu guru yang meninggal dunia, dan katanya sih itu karena ada bentrok sama salah satu orang tua murid gitu Bang. Dan itu mungkin jadi wah refleksi kita gitu ya, ternyata emang kita sebagai guru juga pasti butuh support yang langsung di rumah mereka gitu ya. Yaitu orang tua mereka sendiri. Oke, mungkin dari Zakia sudah terjawab. Baik, terima kasih Bang Madi atas jawabannya. Oke, mungkin tadi pemaparan dari Bang Madi juga sudah dilaksanakan ya, Bang. Banyak banget materi-materi atau insight yang bisa kita dapatkan. Dan juga tadi Bang Madi juga sudah jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sebelum kita menutup nih Bang, insight sharing pada hari ini, mungkin saya izin menyampaikan beberapa kesimpulan yang tadi sudah Bang Mahdi paparkan. Yang pertama itu mungkin tadi Bang Mahdi mention mengenai pendidikan di bangku kuliah dan organisasi seperti HIMA, dan juga pengalaman dari magang dan observasi itu memberikan kita pemahaman, terus juga bagaimana tentang birokrasi, perencanaan, hingga akhirnya membentuk kita juga dalam keterampilan seperti komunikasi, kepemimpinan, serta manajemen program sebelumnya nanti kita terjun gitu ke dunia kerja. Mungkin setelah lulus juga kita akan menghadapi itu yang namanya perbedaan antara mungkin pas jadi kita jadi mahasiswa idealis banget tuh gitu kan, ternyata pas ke lapangan tuh berbeda lah gitu kan, realistis. Dan menjadi guru bukan hanya soal mengajar tapi juga membina karakter, beradaptasi, dan juga bersikap bijaksana. Dan yang terakhir mungkin kita jadi sadar gitu bahwa lulusan manajemen pendidikan itu punya banyak banget peluang yang luas untuk berkarir di dunia pendidikan, asalkan kita memiliki semangat belajar, kesiapan untuk menghadapi tantangan, dan juga kemauan untuk terus berkembang secara profesional. Oke, Alhamdulillah Bang, kita sudah sampai ya di penghujung acara Insight Sharing Ya, pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sebesar-besarnya kepada Bang Mahdi atas waktu, ilmu, dan juga pengalaman yang sangat berharga. Pemaparan yang disampaikan hari ini benar-benar ya Bang buka wawasan kita semua, khususnya mungkin bagaimana sih kita tadi eh, menerapkan ilmu manajemen pendidikan yang sudah kita dapatkan untuk diterapkan di dunia kerja maupun dalam pengelolaan sekolah. Oke, mungkin eh, saya mengucapkan terima kasih lagi sekali lagi kepada Bang Mahdi. Mungkin jika Bang Mahdi sudah ada waktu gitu, udah ada waktu lain atau ada kegiatan lain, mungkin dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih Bang Mahdi. ya, terima kasih Karin, terima kasih teman-teman mahasiswa lain, terima kasih Bu Desi dan para dosen yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bang izin untuk sertifikat mungkin nanti akan dikirim sama Iki ya Bang ya? Ya, Boleh, aman, Bang. aman. Baik. Mohon maaf ya Bang. Terima kasih banyak Bang Adi atas waktunya. Ya. Oke, nah teman-teman itu tadi kegiatan yang sharing kita pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa menjadi motivasi sekaligus refleksi bagi kita untuk terus belajar, berkembang, dan tidak ragu gitu untuk melangkah ke dunia profesional setelah lulus nanti. Oke, karena sudah berakhir sesi materi hari ini, maka berakhir juga Isak sharing pada hari ini. Oleh karena itu, saya Aura Karina izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan kakak-kakak alumni serta Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Sampai jumpa di seksi selanjutnya.